Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang sujud tilawah, ya. Dan sekedar pengingat ulang bahawa sujud tilawah itu hukumnya sunnah dan dia mempunyai syarat-syarat baru dilakukan sujud tilawah. Di antaranya yang membaca harus orang yang sedang sah menjalankan beban syariat, maka tidak perlu sujud tilawah. Kalau terdengar dari orang yang junub atau wahid, tidak berlaku sujud tilawah, sebagaimana sedang tidak berlaku beberapa syariat kepadanya. Lalu kemudian terdengar dari manusia langsung, bukan dari alat rekaman atau bukan dari seekor burung yang mengulang-ulang ayat tilawah. Dan kemudian baru berlaku sujud tilawah kalau dibaca satu ayat penuh, tidak berlaku kalau dibaca setengah ayat. Dan kemudian dibaca oleh satu orang, jadi bukan satu ayat dibaca oleh dua orang setengah-setengah, maka tidak berlaku sujud tilawah, ya. Baik, itu kira-kira yang menjadi pengingat ulang seputar masalah sujud tilawah. Sujud tilawah diulang dua kali. Mohon maaf. Sujud tilawah diulang, sujud tilawah dilakukan sekali. Bacaannya boleh subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Juga boleh sajjada wajhiya lillazi syaqqa sam'ahu wa basarahu wa sawwarahu, ya. Dan seterusnya. Berlaku takbiratul ihram kecuali dalam salat. Lalu kemudian ditutup dengan salam. Untuk subuh hari ini kita akan belajar sebentar tentang bab berikutnya, iaitu sujud syukur. Jadi kita sudah belajar sujud sahwi, kita sudah belajar sujud tilawah. Subuh hari ini kita akan belajar tentang sujud syukur. Nah, sujud syukur ini hukumnya sunnah muakkad. Hukumnya sunnah dalam pandangan jumhur ulama, kecuali mazhab Malik.
Mazhab Malik mengatakan sujud syukur itu hukumnya makruh. Mazhab Malik mengatakan sujud syukur itu makruh. Selain mazhab Malik mengatakan sunnah. Kenapa mazhab Malik mengatakan makruh? Karena dalam pandangan mazhab Malik, yang disunnahkan ketika mendapat kabar gembira atau tertolaknya musibah, yang selayaknya dilakukan bukan sujud tetapi salat rakaatain, salat 2 rakaat. Mensyukuri itu salat 2 rakaat. Lianna amala ahli Madinah ala zalik. Begitulah amalan penduduk Madinah, kata Imam Malik. Jadi salah satu model istimbat, salah satu model pengambilan hukum di dalam pandangan mazhab Malik, mereka menyandarkan pada kebiasaan penduduk Madinah. Karena logika dalam pandangan mazhab Malik, penduduk Madinah itu mencerminkan perbuatan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Tapi mazhab lain tidak mengatakan bahawa amalan penduduk Madinah menjadi standar hukum. Ya. Karena bisa saja terjadi perubahan walaupun Nabi berada di Madinah. Apalagi yang tinggal di Madinah tentu tidak murni lagi. Ada yang orang masuk macam-macam, ya. Baik, jadi menurut jumhur ulama selain mazhab Malik, semua sujud syukur itu sunnah. Dalam pandangan mazhab Malik makruh. Ya. Nah, sujud syukur ini berdasarkan hadis-hadis Nabi, itu menunjukkan kepada sunnah. Artinya Nabi pernah melakukannya. Di antaranya hadis dari Abu Bakrah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza atahu amrun yassarahu aw busyira bihi kharra sajidan. Kata Abu Bakrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang kabar gembira kepadanya, ya, maka Nabi langsung melakukan sujud, dan ini sujud ini disebut dengan sujud syukur. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abdurrahman bin Auf, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju ke satu tempat sadafah yang tinggi. Fadakhala, lalu beliau berdiam di tempat tinggi itu. Fastaqbalal qiblah, lalu beliau menghadap ke kiblat. Fakharra sajidan, dan beliau melakukan sujud. Fa'atala sujud, diperpanjang sujudnya. Summa rafa'a ra'sah, lalu dia mengangkat kepalanya. Wa qala inna Jibril atani, lalu Rasulullah mengatakan kenapa beliau sujud, karena sesungguhnya Jibril mendatangiku. Fabasyarani, dan memberikanku kabar gembira. Jadi diberitahu kabar gembira oleh Jibril. Apa kabar gembiranya? Yaitu innallaha azza wa jalla yaqulu laka Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan sesuatu kepadamu, yaitu man shalla alaika sallaitu alaih.
Jadi Allah memberi kabar kepada Nabi, kata Allah, Muhammad, barang siapa yang bersalawat kepadamu, maka aku bersalawat untuknya. Wa man sallama alaika sallamtu alaihi. Barang siapa yang memberi selamat atau memberi salam kepadamu, maka aku pun memberi salam untuknya. Fasajadtu syukran lillah, maka aku bersujud sebagai rasa syukurku kepada Allah. Jadi ini maksud syukur di sini. Nabi begitu gembira, ternyata umatnya yang menyebut namanya, bersalawat kepadanya, dibalas oleh Allah salawatnya 10 kali. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abu Daud dengan sanad yang hasan, Nabi SAW berkata, Sa'altu Rabbi, aku memohon sesuatu kepada Tuhanku. Apa dia? Yaitu wa syafa'atu li ummati, untuk diizinkan agar aku bisa memberi syafaat kepada umatku. Fa'atani sulusa ummati. Lalu Allah ternyata mengabulkan doaku, diizinkan aku untuk memberi syafaat sepertiga dari umatku. Fasajadtu syukran li rabbi, lalu aku bersujud syukur kepada Tuhanku. Summa rafa'tu ra'si, lalu ku angkat lagi kepala aku. Fasa'altu rabbi, aku meminta lagi kepada Allah. Fa'atani sulusa ummati, diberikan lagi oleh Allah sepertiga lagi, boleh diberi syafaat nanti di hari kiamat. Fasajadtu syukran li rabbi, lalu aku sujud syukur lagi kepada Tuhanku. Summa rafa'tu ra'si, ku angkat lagi kepala aku. Fasa'altu rabbi, maksudnya angkat kepala dari sujud syukur tadi, beliau angkat kepala lagi. Lalu Nabi meminta sekali lagi. Fa'atani sulusal akhir, Allah memberikan sepertiga yang terakhir. Fasajadtu syukran li rabbi, lalu aku bersujud syukur kepada Tuhanku. Nah, ini Nabi menyebutkan tentang di hari kiamat beliau diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat kepada semua umatnya. Semua umatnya. Yang dimaksud dengan umat Nabi yang hidup setelah zaman Nabi Muhammad dan beriman kepadanya, itu yang disebut dengan umat Nabi. Jadi yang hidup setelah Nabi Muhammad tapi tidak beriman, maka tidak termasuk golongan umat Nabi. Orang-orang Amerika, orang-orang Thailand hidup setelah zaman Nabi, apakah semua ini umat Muhammad? Secara garis atau pengetahuan secara waktu disebut umat setelah Nabi. Namun yang disebut umat Muhammad yang beriman kepada Muhammad. Yang tidak beriman walaupun hidup setelah kenabian tapi tidak disebut umat Nabi. Jadi Nabi ternyata diizinkan Allah untuk memberi syafaat ke seluruh umatnya di hari kiamat. Dan umat Nabi Muhammad paling banyak masuk surga. Paling banyak masuk surga. Itu disebutkan dalam hadis yang lain. Salah satunya adalah syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, jadi itu menunjukkan dalil-dalil adanya sujud syukur. Nah, berikutnya, sujud syukur itu kapan dilakukan? Sujud syukur itu tusannu, disunnahkan, lihujumin ni'mah, ketika datang nikmat. Kahudusi waladin,
seperti lahirnya anak atau datang berita kehamilan. Bagi orang yang melakukan hubungan halal melalui ijab kabul, kehamilan itu sebuah anugerah. Bagi yang ahli zina, kehamilan itu sebuah penderitaan, musibah. Maka dosa itu tetap menimbulkan ketidaknyamanan. Ketika seorang ibu melihat 2 garis di alat tespek, apa yang harus lakukan? 2 garis yang apa kali ya? Itu hamil kan, 2 garis kan? Bukan. Berarti kalau 1 garis setengah hamil. Ya. Begitu lihat ternyata positif COVID, ya, hamil maksudnya. Maka yang hendaknya dilakukan pertama adalah langsung bersujud syukur. Ya. Jadi di sini disebutkan sujud syukur itu dilakukan, disunnahkan ketika hujum. Hujum itu pak serangan nikmat. Kenapa disebut bahasanya begini? Karena kalau mau menghitung nikmat itu tiap detik kita harus sujud syukur. Kita ini kan hidup dalam nikmat. Namun karena terlalu banyak nikmat, kita enggak mikir lagi bahawa ini nikmat. Kita sudah dibenamkan di dalam periuk nikmat, di dalam kompor nikmat. Jadi kita enggak terasa lagi bahawa ini nikmat. Makanya ditulis oleh para ulama, nikmat yang disuruh sujud syukur bukan nikmat yang Allah beri semuanya. Itu syukur yang disuruh, bukan sujud syukur. La in syakartum la azidannakum. Bersyukur, yang diberi gaji, diberi isteri, diberi anak, disuruh bersyukur. Artinya balaslah dengan menjawab panggilan azan, datang berjamaah. Tapi yang sujud syukur ni kapan? Ketika nikmat itu datang yang sifatnya sekali-sekali tapi kita tunggu-tunggu. Jadi bukan nikmat yang terus-terusan. Karena itu harus disyukuri, bukan disujud syukuri. Jadi di sini contohnya datang berita anak, maka disuruh sujud syukur. Au jahin, atau kita mendapatkan kemuliaan. Apakah naik pangkat, otomatis naik gaji. Karena sistem di dunia naik pangkat, naik gaji. Naik gaji belum tentu naik pangkat. Atau kita mendapatkan jabatan yang baik, namun kita sendiri yang tahu mana yang layak disyukuri, mana yang layak dimohon ampun. Kalau menjadi pejabat yang kita tahu di situ kita akan hancur, seharusnya kita tolak. Namun yang dimaksud di sini kemuliaan dunia. Jadi kita mendapatkan kemuliaan berupa harta, jabatan, tapi yang baik-baik, yang kira-kira jurusannya jurusan baik. Jadi kalau yang bentuknya kejahatan, jadi ketua sabu-sabu seluruh Aceh misalnya begitu. Perlukah kita syukuri ketua alumni sabu-sabu seluruh Aceh itu, atau ketua NAPI misalnya, itu tidak perlu disyukuri yang model sujud syukur. Ini maksud jahin ini adalah kemuliaan yang baik-baik. Nah, kemudian indifa', niqmah. Tadi ni'mah, sekarang niqmah. Indifa', niqmah. Suruh sujud syukur kalau tertolaknya bala, tertolaknya musibah di atas kita. Min hariq, contohnya selamat dari kebakaran. Rumah terbakar, kita selamat, anak selamat, isteri selamat.
Di situ disuruh sujud syukur. Apalagi kita orang Aceh, pendidikan masalah akidah ini bagus, menerima takdir itu bagus. Kita punya pendidikan yang bagus masalah itu. Kita selalu untung. Rumah sudah terbakar, untung motor sempat dapat debil. Ini rumah sudah terbakar, untung mobilnya sempat kita keluarin. Mobil terbakar, untung anak selamat. Mobil nanti bisa kita beli lagi. Tapi yang dulu pun belum habis kreditnya. Anak tiba-tiba meninggal, terbakar, kita masih untung isteri masih ada. Jadi masih bisa ada anak baru insya-Allah. Jadi masih untung. Begitu isteri yang meninggal terbakar, untung isteri meninggal. Mahan hang kutemu mengkawin mesti tiga pilah. Contoh gitu. Jadi selalu untung. Kecelakaan patah tangan, untung masih ada sebelah kiri. Sebelah kiri putus, untung masih ada kaki. Itu pendidikan yang bagus dan itu ada sama orang Aceh, Pak. Itu ada. Jadi selalu mencoba menerima apa yang Allah tentukan. Karena orang-orang yang kurang imannya, sedikit Allah ambil nikmat, dia mulai mencaci Allah di balik ribuan nikmat yang telah dia terima selama ini. Jadi ketika tertolaknya bala, selamat dari kebakarannya terjadi, namun selamat kita. Di situ pun disuruh sujud syukur. Bukan bersyukur karena sudah terbakar. Allah masih beri kesempatan untuk selamat dan mungkin untuk bertaubat. Macam-macam. Au ghariq, atau selamat dari tenggelam. Disuruh sujud syukur. Au ru'yatun mubtali fi badanihi aw ghairihi, termasuk disuruh sujud syukur kalau melihat orang lain yang mendapatkan musibah. Ini perlu dipahami dengan baik. Ditulis ini termasuk disuruh sujud syukur begitu melihat orang yang ditimpa bala oleh Allah, ditimpa musibah oleh Allah, baik pada badannya, jadi maksudnya cacat, atau dia buta, tuli. Kita disuruh sujud syukur, bukan mensyukuri musibah yang datang ke dia, tapi mensyukuri kita masih sehat dibandingkan orang lain yang sudah Allah ambil kesehatannya. Namun dicatat, kalau sujud syukur di depan mubtala, orang yang sedang diberi kekurangan, jangan sujud syukur di depannya. Jadi begitu kita lihat ada orang cacat dengan ada kaki, kita sujud syukur sampingnya. Ditanya orang cacat tu, apakah sujud syukur? Hai long, bersyukur masih ada kaki, kamu dah tak ada kaki. Itu ditendang sama kaki sebelahnya, Pak. Urang aja kah katanya. Disuruh sujud syukur, jangan nampak di depan orang itu. Tujuannya adalah bersyukurlah kepada Allah. Ada orang yang lebih susah hidupnya dibandingkan kita. Konsep hidup ini baru amankan Bapak Ibu ketika melihat orang-orang yang lebih susah pada kita. Itu baru kita ini dalam kepala kita selalu bersyukur ke Allah. Tapi kalau melihat ke atas terus-terusan, kita ini jarang bersyukur. Jarang sekali bersyukur. Kita terus mengejar-ngejar impian untuk menjadi orang yang begitu. Padahal di antara konsep Allah, faddalallahu ba'dahum ala ba'. Allah berhak melebihkan seseorang di atas orang lain. Itu kuasa Allah. Kita yang hari ini hidup sempurna di dunia, badan sehat, rumah besar, isteri cantik, anak pintar-pintar, ya, semua serba aman, mobil ada, ya, motor ada, lengkap. Ya. Itu siapa yang beri? Allah. Kenapa di samping rumah kita ada orang miskin, nggak ada mobil, nggak ada istri, atau ada istri jeleknya minta ampun, contoh, ada anak bodohnya minta ampun misalnya, atau cacat, kenapa ada di samping kita? Allah yang beri. Dua-duanya ditargetkan untuk masuk surga.
Si miskin dimasukkan surga dengan kesabarannya. Si kaya bisa masuk surga dengan kesyukurannya. Maka dia mulai membantu-bantu orang miskin, dia membantu tetangganya. Ini dua-dua jalan menuju surga. Yang di dunia memang hidupnya begitu. Allah lebihkan satu di atas yang lain. Nah, jadi ketika melihat orang yang cacat, yang punya kekurangan, termasuk kita disuruh sujud syukur. Namun catatan, la yajhar, jangan nampakkan sujud syukur itu di depannya. Nanti waktu pulang dari pasar, teringat-ingat orang tadi, ya Allah seandainya aku begitu, disuruh sujud syukur di rumah. Termasuk disuruh sujud syukur ru'yatu asin, ketika melihat orang yang ahli maksiat, yajharu bi ma'siyatihi, yang berbangga-bangga dengan maksiat. Jadi kalau melihat bandit, melihat orang fasik, tokek sabu-sabu, bicara di depan kita, dia banggakan, ilung na, yang sekilonya kasih ke padang remuk, kata dia. Sekilo berapa Pak? Berapa Pak minta sekilo? Sekilo 1M. Contoh, kata dia sekilo sudah sanggup. Dia bangga, selama ini wang dia banyak, tapi hasil mengedarkan sabu-sabu. Apa kata para ulama? Di depan orang yang maksiat, yang bangga dengan maksiatnya. Ini ada orang penzina, dia mengatakan, itu perempuan sudah aku rasakan semuanya. Bangga dia berzina. Maka disuruh sujud syukur. Atas dasar apa? Atas dasar Allah masih jaga kita, tidak masuk ke dalam jebakan seperti itu. Karena kalau sudah candu maksiat, Pak, susah keluar. Sama dengan orang candu rokok, ya betul, atau ganja, itu nggak bisa keluar. Orang candu zina, candu porno, itu susah keluar. Susah sekali keluar. Itu betul-betul perlu bantuan hidayah dari Allah, kemudian perlu bantuan kawan, perlu memaksa-maksa diri untuk tidak terjerumus lagi. Itu candu. Karena sifat maksiat itu bisa candu. Nah, ketika kita melihat ada orang yang sudah bangga dengan maksiatnya, disuruh sujud syukur. Karena Allah masih pelihara kita. Namun berkebalikan dengan melihat orang cacat tadi, di hadapan orang maksiat disuruh sujud syukur di depannya, di depan orang maksiatnya. Ya. Jadi begitu dia cerita masalah sabu, masalah zina, ya, dia cerita tentang dia pernah bunuh orang sampai 20 orang, dia bangga. Ya. Disuruh sujud syukur di hadapannya. Nanti kalau dia tanya kenapa sujud syukur, aku bersyukur aku tidak diizinkan Allah untuk melakukan maksiat sepertimu, supaya menjadi media dakwah untuk dia. Jadi banyak sejarah menyebutkan para bandit-bandit itu taubatnya di atas keceplosan seorang anak. Bapak kalau membaca kisah, salah satu kisah yang masyhur, yaitu Abdul Qadir Jailani, kalau saya tidak salah kisah tentang beliau, yang dititipkan oleh ibunya uang beberapa dirham, ya, untuk dia pergi musafir. Lalu ketemu perampok di tengah jalan. Semua sudah dirampok kecuali dia, karena anak-anak, masih anak-anak. Lalu tanya sama perampok itu sambil meremehkan dia, kamu ada apa memangnya? Ya. Dengan polos anak ini mengatakan, di kantongku ada beberapa dirham diberikan oleh ibuku. Ya. Lalu kemudian perampok ini heran, diceknya betul rupanya. Lalu kemudian ditanya, kenapa engkau mengaku? Padahal yang lain sudah habis kami rampok, nggak ada yang ngaku punya harta. Lalu yang si kecil ini mengatakan, aku telah diwasiatkan oleh ibuku, jangan berbohong kepada siapapun. Dan engkau telah bertanya di mana harta aku takut kepada Allah kalau aku berbohong. Disitulah bos bandit ini menangis, yang dia telah bertahun-tahun berbohong di hadapan Allah, melakukan maksiat, dia tidak takut. Anak kecil ini
begitu takutnya kepada Allah. Taubat ni si kepala perampok ni, ditobatkannya lah semua anak buahnya. Banyak kejadian seperti itu. Ya. Ibrahim bin Adham dalam kisahnya tabi'in itu, kelompok tabi'in itu juga begitu. Ya. Jadi bersujud syukur di hadapan ahli maksiat malah disuruh di hadapannya langsung. Kalau sujud syukur di depan orang yang diberi kekurangan, jangan di depannya, tapi disuruh ke rumah agar tidak menyinggung perasaannya. Nah, baik, yang terakhir, bagaimana cara melakukan sujud syukur ini? Wahia kasajadatit tilawah. Nah, ini paling kuat pendapat, memang ada khilaf, Pak. Ada yang mengatakan sujud syukur ini tidak sama dengan sujud tilawah, karena sujud tilawah kan harus suci sebagaimana perkara yang menyebabkan sahnya salat itu menyebabkan sahnya sujud tilawah. Harus suci, terbebas dari najis, hadas, berwudu, kemudian takbiratul ihram, lakukan sujud sekali, lalu kemudian menghadap ke kiblat, ditutup dengan salam. Pendapat paling kuat dari kalangan jumhur ulama, cara sujud syukur yang benar, ini pendapat yang paling kuat ni, iaitu kasajadatit tilawah, sama seperti sujud tilawah. Ya. Jadi maksudnya apa? Apa yang berlaku pada sujud tilawah, itulah yang berlaku pada sujud syukur. Berarti sujud syukur itu harus bersuci. Jadi ketika mau sujud pun sambil dari berdiri mulainya. Karena kalau sujud tilawah kan kita dimulai dari duduk, karena rata-rata orang baca Quran sambil duduk atau orang sedang salat, itu dalam keadaan salat itu. Tapi sujud syukur dimulai dari berdiri dan itu dibutuhkan takbiratul ihram. Ya, mengangkat tangannya sunnah, takbiratul ihramnya menjadi rukun sujud. Jadi kalau dibilang sama seperti sujud tilawah, berarti semua berlaku seperti itu. Nah, jadi sujud syukurnya sekali sama seperti sujud tilawah. Apa yang dibaca sama seperti sujud tilawah. Dalam beberapa keterangan mazhab Syafi'i pun sama. Baca sajjada wajhiya lillazi syaqqa sam'ahu dan seterusnya, atau boleh subhana rabbiyal a'la wa bihamdih baca 3 kali. Nah, kemudian duduk lagi, di sini tidak ada bacaan apa-apa, langsung salam kanan dan kiri. Nah, itu tentang tata cara melakukan sujud syukur. Kalau begitu, yang selama ini sujud syukur dilakukan di lapangan bola, ya, habis bertinju MMA, apa nak MMA yang semepah yang apa? MMA. Oh, habis menang Khabib langsung sujud syukur. Itu semua kebodohan. Kita ini aneh cara beragama kita. Orang yang kita anggap membela agama di atas kebodohan, kita anggap dialah lambang Islam. Jadi kita membanggakan Khabib, Muhammad Salah, padahal dia kerjanya hari-hari adalah perkara-perkara yang dilarang Allah. Itu apa hukum bertinju, pukul-pukul, itu kan permainan haram itu. Ya, sekarang dijadikan permainan biasa karena hadiahnya besar. Orang bisa kaya dengan main itu. Sekali menang M. Namun di sisi hukum itu permainan haram. Ya. Allah mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah, janganlah engkau membawa dirimu ke dalam kebinasaan. Ini pukul Pak sampai hancur-hancur. Memang M, tetapi hukum mengeluarkan darah dengan sengaja sambil bertarung itu haram. Disuruh berlatih boleh, kalau berlatih karate, taekwondo atau berlatih, tapi bukan dijadikan sebagai permainan untuk saling pukul. Tapi kita bangga pekan Islam, sama kita bangga seperti Muhammad Ali, Mike Tyson masuk Islam, padahal yang dia lakukan perbuatan haram, permainan-permainan haram itu. Kalau menyabung ayam haram, menyabung manusia lebih haram. Menyabung ayam haram, menyabung manusia lebih haram. Masalah beda agama, ayam pun beda agama. Ayamnya orang Kristen diadu dengan ayamnya orang Islam, sama beda agama juga. Itu pun beda agama, sama-sama cari uang.
berbeza dalam perang fisabilillah. Nah, itu bukan cari uang lagi, sudah mencari kebenaran dari Allah. Main bola, aurat nampak, kadang-kadang solat entah di mana, sekali gol, langsung sujud syukur. Lalu kita bangga, oh dia Islam. Dia Islam tapi kerjanya main bola. Bukan haram main bolanya, tapi perilakunya yang haram, bukan bolanya yang haram. Karena permainan halal selama tidak terjerumus ke dalam kebinasaan halal. Main pingpong halal. Perlukah ketika menang main pingpong sujud syukur? Tidak perlu, karena itu bukan nikmat. Gol bola itu bukan nikmat. Nikmat itu yang dihitung dari kepala dia saja. Malah dengan permainan bola kita menyebabkan ada fasilitas orang main judi. Apalagi bola-bola dunia itu kan main judi semua orang itu. Nah, jadi tidak ada sujud syukur di tengah lapangan bola ketika berhasil membobol gawang lawan. Tidak ada. Itu hanya kebodohan-kebodohan yang dibangun oleh orang-orang tertentu, yang seakan-akan dia ketika gol terjadi itulah nikmat terbesar dalam hidupnya. Padahal dengan gol terjadi ada orang yang bertaruh yang tiba-tiba memenangkan pertaruhannya. Ini hanya perle, nyan but-but bangai mandu men. Sujud syukur tidak disuruh untuk itu. Baik, itulah pembahasan singkat seputar sujud syukur. Baik. Ada pertanyaan sebelum kita berpisah? Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam manasik haji pernah kita dengarkan ketika telah tiba di tanah suci disuruh sujud syukur. Banyaklah orang sujud syukur. Itu syaratnya pun nggak benar. Itu seperti apa? Ustadz yang memberikan arahan untuk sujud syukur. Berikutnya, pengganti rasa syukur kita dengan salat sunnah. Itu benar Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sering kita lihat ketika pulang haji ya. Sampai di tanah suci dan pulang juga. Oh iya, sampai di tanah suci dan pulang. Apakah itu termasuk tempat yang disuruh sujud syukur dan tata caranya benar atau tidak? Kalau kita diselamatkan Allah dalam perjalanan sampai ke tujuan dengan selamat, balik dengan selamat, itu adalah salah satu nikmat sekaligus dijauhkan dari musibah. Itu tempat yang layak untuk melakukan sujud syukur. Namun syarat-syaratnya harus dipenuhi, yaitu harus dalam keadaan suci. Jadi bukan begitu turun pesawat, mungkin wuduk enggak ada. Kita pun mungkin enggak pernah belajar tentang tata cara sujud syukur, hanya dengar-dengar, lawiknya dengar-dengar sujud syukur kiban cara home. Jadi seharusnya, kadang tadi jumhur ulama mengatakan memang seperti sujud tilawah, bukan hanya mazhab Syafi'i Pak. Mazhab Hambali mengatakan yustaratu li sujudi syukri ma yustaratu li sujudi tilawah. Disyaratkan melakukan sujud syukur seperti syarat-syarat pada sujud tilawah. Namun bedanya dengan tilawah apa? Kalau sujud tilawah boleh dalam solat, boleh di luar solat. Sujud syukur hanya boleh di luar solat, enggak boleh dalam solat. Enggak ada sujud syukur dalam solat. Itu bedanya. Mazhab Hanafi juga berkaitan begitu. Kalau mazhab Malik tadi mengatakan makruh. Jadi turun dari pesawat langsung sujud di bandara, ada wuduk tidak? Suci tidak? Kalau suci okey. Ini mungkin tidak bersuci. Lalu kita tidak melakukan takbiratul ihram, karena dalam sujud tilawah itu salah satu rukunnya takbiratul ihram. Jadi dari berdiri sujud syukur itu Allahu Akbar. Sujud syukur sekali. Nanti tutup dengan salam. Selama ini orang kan seperti sedikit asal-asalan karena enggak pernah merujuk kepada pandangan-pandangan dari dalil-dalil dan pandangan para ulama. Jadi kalau tidak suci, maka dalam pandangan jumhur tidak sah sujud syukurnya. Sujud syukur ini karena disebut sunnah, karena dia memang ada anjuran dari Nabi sekaligus berpahala Pak. Yang melakukan sujud syukur itu ada pahalanya.
Jadi bukan asal-asalan kapan teringat langsung sujud syukur, walaupun itu tempat yang baik. Maka kalau begitu, turun dari bandara, kalau tidak suci nggak usah sujud dulu, nanti sujudnya ketika sampai di rumah. Jadi nggak mesti sujud syukur itu habis kebakaran langsung sujud di depan rumah yang terbakar, nggak mesti. Tunggu sekitar sudah aman baru sujud, dibolehkan, sama fungsinya, ya. Baik, kemudian pertanyaan kedua, rasa syukur selamat lulus dari macam-macam dengan salat sunat 2 rakaat malam tergantikan gitu. Sujud syukur ini itu kan hujum tadi. Hujum itu nikmat yang datang tiba-tiba, yang kita nanti-nanti datang tiba-tiba. Maka ketika dengar kabar lulus, perlukah sujud syukur? Di situ sunnah sujud syukur, ya. Lulus dalam catatan menyontek, lulus tapi menyontek, itu harus tahu diri. Perlukah sujud syukur? Tidak perlu, tahu-tahu dirilah. Kita ini penipu sebenarnya, ya. Begitu juga lulus di kalau PNS sujud syukur, lulus di lembaga riba, sujud syukurkah? Pungo punya sujud syukur lulus di lembaga riba. Begitu diumumkan lulus, ya, dia akan bekerja di tempat riba, lulus, gajinya besar, lalu sujud syukur. Ini kan pungo Pak, ini sujud syukur orang pungo ni. Dia mensyukuri dia telah masuk ke dalam jebakan syaitan. Jadi tahu diri juga kapan nikmat itu nikmat yang baik-baik, bukan nikmat yang buruk, ya. Nah, jadi perlukah tergantikankah dengan 2 rakaat? Ini 2 bab yang berbeda. Sujud syukur perlu, salat 2 rakaat pun tetap disunnahkan, ya. Salat sunnah mutlak, qiyamul lail, menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Allah. Itu juga butuh. Jadi tidak menutup salah satunya. Jadi sujud syukur itu sifatnya spontanitas ketika mendapatkan nikmat besar, ya, nikmat besar. Sedangkan salat itu rasa syukur kepada semua nikmat yang telah diberi. Jadi dua-duanya dipelihara. Baik, kira-kira begitu. Ada lain, Pak Wan, silakan. Ustaz, karena sudah 3 bulan berlangsung peristiwa yang terjadi di komplek. Kemudian karena titik temu, karena titik temu bahwasanya yang akan diserahkan ke wilayah di perjuangan selama mungkin katanya. Ketika hijrah kita tuju. Baik. Ya, ketika seorang ahli maksiat, jadi disebut ahli, itu ketika maksiatnya terulang-ulang dengan teratur, rapi, ada jadual, itu ahli. Ya. Seorang penzina melakukan zina berulang-ulang, itu sudah disebut ahli maksiat. Ketika orang ini ditangkap, ya, apakah kita yang mendengarkan bahwa dia telah ditangkap misalnya, atau sabu-sabu tadi ditangkap, perlukah kita sujud syukur? Ini lihat dulu hubungan kita dengan si pelaku. Kalau pelaku itu berada di area kita tinggal, yang kita selama ini khawatir turunnya bala Allah, ya, gara-gara maksiat yang dia lakukan, maka sujud syukur itu perlu. Disunnahkan sujud syukur bagi yang punya hubung kait dengan cerita itu. Tapi kalau tidak ada hubung kait yang langsung datang, yang langsung berhubungan dengan kita, itu tidak perlu sujud syukur. Misal kita dengarkan Hercules ditangkap. Hercules itu raja preman di Jakarta kan, Pak, contohnya. Ditangkap. Perlukah kita sujud syukur? Enggak ada hubung kait dengan kita. Ya. Akhirnya hana boleh. Berarti kalau terjadi di komplek sesuatu yang sifatnya punya hubung kait dengan kita, terbebas dari maksiat. Kan tadi termasuk salah satunya adalah bersujud syukur ketika bertemu dengan ahli maksiat, dengan tujuan kita mensyukuri kita masih Allah pelihara tidak bermaksiat seperti itu. Maka berlakulah sujud syukur. Berlaku sujud syukur.
Apalagi mungkin ketika kita berusaha untuk membongkar maksiat itu perlu perjuangan. Maka ketika kita memenangkan perkara yang sifatnya membela nama Allah dan Allah menangkan di atas dunia, maka perlu sujud syukur bagi yang ingin melakukan. Yang tidak melakukan tidak mengapa. Kenapa? Karena pertama hukumnya memang sunnah. Hukumnya sunnah. Nah, yang paling penting adalah walaupun enggak sujud syukur, perjuangan kita membela agama tetap Allah lihat, Allah balas. Itu yang paling penting, Pak. Makanya tipe manusia itu ada macam-macam. Ada yang berjuang membela agamanya, ada yang berjuang menghancurkan agamanya, ada yang berada di tengah-tengah. Cuek saja. Lahum lah. Yang kan urusan tanyonya. Ini sejauh mana perjuangan kita, begitulah Allah beri. Inna azamal bala ma'a azamil jaza. Semakin kuat ujian dari Allah untuk yang melakukan perjuangan, sebesar itulah Allah beri pahalanya. Jadi yang cuek nggak dapat. Alah, itu apa kita pikir kali? Anak kita pun kayak gitu. Misalnya itu cuek. Apa kita pikir kali? Bukan urusan tanya kan. Contoh, itu nggak dapat apa-apa, Pak. Tapi yang berjuang, hana menyobat long hanjutnya misalnya. Ini maksiat nggak boleh ada dalam komplek kita. Di penjara lah saya. Saya nggak yang penting nggak boleh. Sampai terfitnah, diproses, hampir-hampir dia yang menjadi korban dari perjuangannya. Sebesar itulah Allah beri balasan. Makanya Allah kan mengatakan, afahasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian kira begitu mudahnya kalian masuk surga, sedangkan Allah tidak pernah melihat engkau berjihad, tidak pernah melihat engkau berjihad, dan tidak pernah Allah melihat engkau sabar ketika ditimpa musibah di atas jihadmu. Makanya yang masuk surga itu yang berjihad mempertahankan agama Allah. Maka jangan ragu-ragu, Pak. Saya sudah pernah bilang, membiarkan maksiat berarti mengundang bala. Membiarkan maksiat mengundang bala. Maka yang cuek-cuek harus berterima kasih kepada yang berjuang. Untung na awak ron. Mehan hancur kedanyo mandu punya hancur. Paling kurang itu saja sudah okey. Paling kurang. Ya, setelah itu seperti biasa lagi, main pingpong lagi, kemudian main lagi, biasa lagi. Jadi sebesar apa perjuangan, sebesar itulah Allah membela-mu. Baik. Jadi sujud syukur boleh dilakukan kalau seandainya kita berhasil membela agama ini. Ya. Ada lain? Ibu ada? Tidak ada? Tidak ada tanda-tanda pergerakan apapun hari ini, Pak ya? Ya, tidak ada hari ini. Karena hujan ya. Baik. Kita bertemu insya-Allah di pertemuan yang akan datang. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala, dan semoga Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.